Kita lanjutkan untuk pembelajaran ukuran dispersi dan variasi. Sudah saya jelaskan tentang pengantar dari ukuran dispersi dan variasi. Di sini untuk ukuran dispersi dan variasi untuk bab 5 yang akan kita bahas ada beberapa. Yang pertama itu adalah rentang atau range. Kedua adalah RSAK. Kemudian yang ketiga adalah rata-rata simpangan atau bisa disingkat RS. Kemudian yang keempat, simpangan baku dan variasi. Yang ini sering digunakan adalah yang simpangan baku dan variasi ini. Yang kelima adalah koefisien variasi dan yang keenam adalah skor baku. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang rentang atau range. Mungkin kalian pada waktu pertemuan pertama sudah mengetahui apakah itu range. Range itu adalah nama lainnya dari jangkauan. Berarti range itu merupakan selisih antara skor data terbesar dikurangi dengan skor data terkecil. Jadi dapat dirumuskan, silahkan buka halaman 48. Range sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Atau data itu biasa kita simbolkan dengan X ya. Jadi X maksimum dikurangi dengan X minimum. Itu adalah range. Kemudian ukuran dispersi yang kedua yang kita bahas adalah rentang antar kuartil atau disingkat RAK dan rentang semi antar kuartil atau bisa disingkat dengan RSAK. Untuk RAK rumusnya adalah K3 dikurangi K1. Jadi kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama. Sedangkan RSAK itu adalah setengah dari RAK atau setengah dari K3 dikurangi dengan K1. Itulah adalah rentang antar kuartil dan rentang semi antar kuartil. Pembahasan yang ketiga adalah, silahkan dibuka bukunya halaman 49. Rata-rata simpangan atau kita singkat RS. Di sini rata-rata simpangan ukuran penyebaran dispersi yang hanya didasarkan pada nilai maksimum dan minimum ternyata kurang bisa menggambarkan dengan baik penyebaran dari suatu kelompok data. Oleh karena itu, dicari ukuran penyebaran lain yang didasarkan pada seluruh nilai data dan dihitung terhadap nilai-nilai rata-ratanya. Jika nilai rata-rata simpangan kecil, nilai data terkonsentrasi di sekitar nilai pusat. Jika nilai rata-rata simpangan besar, nilai data tersebar jauh dari nilai rata-ratanya. Jadi seperti yang pada pengantar tadi, jika datanya terkonsentrasi di sekitar nilai pusat, kelompok A tadi jika dihitung rata-rata simpangannya akan kecil. Sedangkan pada kelompok B tadi jika dihitung rata-rata simpangannya maka nilainya akan besar. Karena ini jika nilai rata-rata simpangan kecil, nilai data terkonsentrasi di sekitar nilai pusat. Jika nilai rata-rata simpangan besar, maka nilai data tersebar jauh dari nilai rata-ratanya. Jadi, simpangan rata-rata itu adalah suatu simpangan nilai unit observasi terhadap rata-ratanya. Di sini untuk mencari rata-rata simpangan, ada rata-rata simpangan dari data tunggal dan nanti ada rata-rata simpangan dari data kelompok. Kita bahas dulu tentang rata-rata simpangan dari data tunggal. Rumusnya adalah RS sama dengan sigma. Sigma itu adalah jumlah dari garis lurus ini namanya adalah nilai mutlak. Nilai mutlak itu jika nilai dari nilai mutlak itu selalu positif. Misalkan sini. Ini namanya nilai mutlak. Nilai mutlak dari negatif 5 itu adalah 5. Sedangkan nilai mutlak dari positif 5 itu juga 5. Jadi nilai di dalam nilai mutlak hasilnya selalu positif. Contohnya kita lihat contoh 1.
Hitunglah rata-rata simpangan dari data berikut. Datanya 4, 5, 6, 7, 8. Ini data tunggal, bukan data kelompok. Kalau data kelompok kan datanya interval ya. Untuk menghitung rata-rata simpangannya, pertama kita harus lihat nih rumusnya nih tadi. Sigma rata-rata simpangan sama dengan sigma atau jumlah dari nilai mutlak XI. XI itulah data skor ke 1 berarti X1. X1 berarti skor ke 1. X2 itu skor kedua. X3 itu skor ke 3. XI dikurangi X bar. X bar tentunya kalian udah tahu, yaitu X bar itu adalah rata per N. N itu adalah banyaknya data. Dari ini ada 5 nilai. Kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-ratanya adalah sigma. Rata-rata kan kita jumlahkan semua kemudian dibagi dengan N. Paling gampang aja karena ini hanya 5 datanya, maka kita jumlahkan saja. 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dibagi dengan 5. Ternyata hasilnya adalah 6. Kemudian masukkan ke rumus rata-rata simpangan. RS sama dengan, kita tulis dulu, sigma dari harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan N. RS sama dengan X pertama nilainya adalah 4. 4 simpan di sini. Dikurangi rata-ratanya adalah 6. 6 di sini. Ditambah sigma itu kan ditambah ya. Jadi nilai kedua 5 dikurangi 6. Harga mutlak dari 5 kurangi 6. Ditambah harga mutlak dari X ketiga 6. Jadi di sini sebagai X1 ini X barnya, kemudian ini X2, ini X barnya, dan seterusnya sampai ke di situ. Karena di soal datanya sampai 5 ya, jadi hanya sampai 5. Di sini X5 dikurangi X bar. Jumlah ini menunjukkan karena ada sigma ini. Dibagi dengan N. N itu adalah ini banyaknya nilai. Banyaknya nilai ini, maaf ya nggak kelihatan nih. Ini ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5. Kita buka halaman selanjutnya yaitu halaman 50. Setelah itu kita hitung tadi. 4 dikurangi 6 itu kan harusnya negatif 2. Tapi di sini karena ada harga mutlak, maka hasilnya adalah 2. Ditambah di sini 5 dikurangi 6 harusnya hasilnya negatif 1. Tapi karena ada harga mutlak, berarti negatif 1-nya jadi positif 1. Ditambah 0, ditambah 1, ditambah 2, dan seterusnya ya, sampai ini 5. Dibagi dengan N-nya adalah 5, maka hasilnya adalah 1,2. Silahkan kalian hitung sendiri dengan menggunakan kalkulator. Jadi rata-rata simpangannya itu adalah 1,2. Itulah untuk rata-rata simpangan dari data tunggal.